PKPT yang kerjasama dengan luar negeri, kemudian luar PT bukan luar negeri, kemudian juga ada yang skema untuk yang sedang sekolah S2, S3 itu ada juga. Ternyata banyak sekali skema yang bisa ditempuh oleh dosen-dosen UMHT. Kelompok Jadi satu ya. walaupun misalnya belum belum punya jabatan fungsi ada juga ya, ada juga peluang untuk membuat proposal. Jadi kemarin sudah dibuka mata oleh Prof Didik. Oh ternyata apa itu ini hal-hal yang bisa diterima oleh UMHT baik mengenai syaratnya, kemudian peluang skema-skemanya ternyata banyak yang bisa kita tempuh. Artinya semua dosen UMHT sih punya peluang untuk masuk ke skema-skema tadi ya. Jadi harapannya di dalam kesempatan ini nanti ada pengarahan dari Prof. Ijo untuk juga segera berproses ya, segera berproses untuk membuat penelitian, proposal dan pengabdian masyarakat. Kalau saya bisa simpulkan ya, kalau kita melakukan penelitian itu ada efek domino yang panjang sekali. Pertama, dengan adanya penelitian pengabdian, kita bisa untuk membantu jabatan fungsional. Jabatan fungsional kita nanti dapat dengan mudah dengan penelitian itu karena penelitian pengabdian ini poin yang tinggi di jabatan fungsional. Di sini kemarin juga sudah disebutkan kita nanti kalau membuat penelitian punya dapat poin dan koin. Nah, poinnya ini ya poin untuk jabatan fungsional ini, koinnya tentunya ada uangnya kan. Uangnya kemarin disebutin Prof. Didik bisa jadi nanti kalau yang multinya bisa untuk beli Innova atau beli Fortuner gitu, atau Captiva itu bisa untuk koinnya gitu maksudnya ya. Kemudian juga fungsi yang kedua untuk akreditasi. Akreditasi prodi kan penelitian sekarang itu publikasi outcome menjadi penting kriteria 9 ini. Itu menjadi dampak yang kedua yang penting juga dengan penelitian. Kemudian yang dampak lagi ketiga untuk pemeringkatan perguruan tinggi. Pemeringkatan UMHT juga semakin berkembang tentunya ya. Salah satunya pemeringkatan ini salah satu penelitian dan pengabdian. Penelitian dengan bagus jadi konsultan, bisa jadi konsultan nanti kalau penelitiannya bagus ya Pak. Seperti dulu mungkin Prof. Darto, Prof. Penny, Prof. Tijo itu juga dulu menjadi konsultan penelitian, mungkin bisa di Devkas atau di WAO dan lain-lain. Mungkin Bu Ajeng sudah mulai ya, Bu Ajeng sudah mulai jadi konsultan. Kemudian yang kelima, kalau Anda nanti penelitian berhasil, nanti Anda diundang seminar kemana-mana. Wah, jadi terkenal kan? Jadi seminar kemana-mana karena menjadi ahli dalam bidang tertentu. Kemudian yang selanjutnya bisa jadi nanti menjadi staf ahli di kementerian itu karena juga karena penelitian-penelitian itu. Jadi Anda nanti terkenal dan poin dan koin pasti terjamin. Nah, saya kira itu efek positif dari penelitian ini kalau berkembang terus akan berdampak positif kemana-mana dampaknya. Oleh karena itu, Bismillah ya, mulai sekarang kita canangkan budaya penelitian harus kita mulai di UMHT untuk selalu berkembang terus penelitian dan pengabdiannya. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya ya untuk pertemuan pada hari ini. Pertemuan hari ini nanti intinya nanti ada pengarahan dari Pak Rektor ya untuk tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan untuk meneruskan dari rencana kita untuk mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat supaya hibahnya itu banyak atau kalau bisa banyak sekali yang nanti diterima di di Dikti. Yang kedua nanti setelah Pak Rektor mungkin ada pengarahan dari atau review dari Bu Asmi ya mengenai hal-hal apa yang perlu dilakukan secara spesifik. Kemudian nanti ada masukan-masukan dari yang lain. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar ini. Selanjutnya mohon Pak Rektor memberi pengarahan untuk tindak lanjut dari proses penelitian dan pengabdian untuk dosen-dosen UMHT. Silakan Prof. Ijo.
Ya, baik. Terima kasih, Mas Tanto. Teman-teman semua yang saya sayangi. Jadi kalau webinar hari Sabtu yang lalu kita mengundang Prof. Didik, ya, dia adalah juga tim evaluator ya dalam rangka proposal ini, dan juga melakukan pelatihan ini. Bu Asni ini juga sering sekali ya mengikuti pelatihan itu. Nah, itu kalau saya anggap itu sebagai proses ya bagaimana suatu penelitian yang acceptable ya, yang bisa diterima oleh dikti ya. Nah, untuk skema ini, untuk klaster madya ini ya, karena klaster binaan sudah kita lewati. Nah, itu kadang-kadang kita ya teman-teman itu lupa bahwa sebenarnya klaster kita itu sudah binaan, maka proposal yang kita ajukan mestinya kualitasnya itu lebih tinggi ya, bukan seperti waktu masih sebagai klaster binaan di mana penelitiannya itu adalah skemanya itu dosen pemula yang siapa aja ya itu bisa mengajukan dosen berapa. Nah, sekarang ini dengan adanya klaster madya ini ada ketentuan yang perlu kita perhatikan, termasuk dosen yang akan mengajukan. Nah, oke. Kita telah mendengarkan yang mengikuti secara cermat ya webinar yang disampaikan oleh Prof. Didi ya, kiat-kiat bagaimana proposal itu bisa diterima, kan? Nah, sekarang kita tindak lanjuti, ya kan, proses itu. Nah, ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, proses tersebut saya harapkan mempunyai output dulu, ya, luaran jangka pendek dulu. Apa itu? Yaitu jumlah proposal yang akan kita propose ya, kita ajukan ke dikti itu meningkat, ya, baik meningkat secara kuantitas maupun kualitas, ya. Nah, saya ya, minggu lalu juga pernah merumuskan ya langkah-langkah yang perlu teman-teman tindak lanjuti ya, bertemu dengan Pak Tanto dan Bu Asni. Nah, untuk output ini saya ya dan kami bertiga menetapkan paling tidak ya proposal yang akan kita ajukan itu paling tidak ya untuk tahun depan ini ya, ini kan untuk program tahun depan itu paling tidak masing-masing prodi itu 1. Ya, artinya apa? 20 prodi ya 20. Walaupun prakteknya nanti tidak prodi-prodi yang mungkin masih kesulitan ya nanti gabung saja ke prodi yang sudah kuat. Ya kan? Tapi nanti artinya apa? Jadi setelah satu prodi yang sudah kuat itu akan lebih dari 1 proposal, bisa 2, bisa 3. Intinya paling tidak UMHT itu mengajukan 20 proposal. Dan ini untuk penelitinya itu tim, ya, tim tidak harus single fighter ya, tidak harus hanya seorang aja, bisa tim. Ya, dan nanti dari prodi-prodi itu menjadi anggota tim ya, karena untuk klaster madya itu kan persyaratannya dosen yang mengajukan itu kalau baru S2 itu harus lektor ya, kalau nggak salah ya Bu Asni, kalau saya betulkan kalau lektor
Kalau S3 asisten ahli bisa ya Mbak? Mbak Asni? Bisa Prof, S3 asisten ahli. Nah, itu. Nah, itu dihitung oleh Bu Asni yang memenuhi syarat untuk mengajukan proposal di klaster media ini hanya 20 ya. Yaitu yang S2 lektor dan S3 asisten ahli. Nah, tidak berarti teman-teman nggak boleh mengajukan, boleh, tapi nanti menjadi anggota tim. Ya, jadi principal investigatornya atau PI-nya teman-teman yang memenuhi syarat, nanti walaupun idenya dari sampean-sampean tadi yang belum memenuhi syarat, tapi nanti yang maju ke dikti yang dimasukkan dalam PI-nya adalah teman-teman yang memenuhi syarat. Jadi tim, dan semua proposal saya harapkan ini tim, jangan satu-satu gitu kan. Dengan demikian maka akan harapan saya bisa paling tidak 20 proposal. Ya, baik itu dari dua skema, yaitu untuk penelitian maupun PKM, ya kan? Nah, itu. Nah, dalam proposal ini sudah ditekankan oleh Pak Prof. Didi bahwa ini karena ini adalah klasternya madya, maka penelitian-penelitian yang kita ajukan itu jangan sifatnya itu survei biasa. Jadi diharapkan itu mencakup pengembangan, ya. Jadi bisa 3 tahap, misalnya tahap pertama itu survei biasa untuk mengidentifikasi masalah, ya apa yang akan dikembangkan. Dari survei itu, masalah itu, kemudian dikembangkan model intervensi. Ya, kalau itu non eksakta, ya kan, dikembangkan model, kemudian model itu diuji cobakan, ya, di try out dan sekaligus dievaluasi. Jadi itu 3 tahap ini menurut saya perlu diperhatikan, ya kan, walaupun itu hanya 1 tahun bisa, ya kan. Tahap pertama mengidentifikasi masalah di lapangan, kemudian pengembangan model, kemudian intervensi. Nah, bisa juga kalau mau besar, dananya bisa ratusan juta, supaya ada koinnya tadi kata Pak Tanto, itu multi years, ya. Jadi proposal ini memungkinkan untuk mengajukan program penelitian multi years. Misalnya tahun pertama itu diidentifikasi masalah, ya kan. Cara-caranya Prof. Didi sudah menjelaskan itu dengan fishbone itu, ya, dengan kerangka tulang ikan itu kan bagus sekali, ya kan. Dengan model itu kemudian dari situ kemudian dikembangkan model intervensinya, ya, intervensinya, programnya. Baru tahun ketiga itu melakukan implementasi tersebut, termasuk evaluasinya. Jadi teman-teman bisa, ya, misalnya 3 orang satu tim membuat riset yang sifatnya multi year tadi, ya, multi year. Nah, multi year bukan berarti hanya 3 tahun, boleh aja misalnya year pertama itu untuk masalah, analisis masalah, survei masalah, kemudian pengembangan model 1 tahun atau kemudian implementasinya, pelaksanaan model itu bisa 2 tahun. Jadi tidak harus 3 tahun. Ini akan tadi Mas Tanto bilang koinnya akan dapat juga itu di samping poin, ya kan. Nah itu. Nah ini yang output yang saya harapkan. Nah kemudian
outcome yang kami harapkan itu adalah banyaknya proposal yang di-accept, yang diterima oleh Dikti. Itu outcome yang saya harapkan ya. Jadi ada proses sudah kita lalui, input outputnya ini yang kita bicarakan saat ini, kemudian outcome-nya itu jumlahnya, ya jumlah proposal yang akan diterima. Ya diharapkan misalnya ya kita ajukan 20, paling tidak 50% bisa diterima, itu sudah bagus tuh, ya kan? Sudah bagus. Ini harapan kami. Nah oleh karena itu pertemuan hari ini kami adakan berdasarkan kesepakatan kami bertiga, dan Bu Asni telah mempetakan ya, nanti mungkin Bu Asni bisa melanjutkan ini, mempetakan ya kemampuan teman-teman kita itu, dan harapan-harapan masing-masing tim nanti untuk mengembangkan proposal sesuai dengan bidang yang sesuai dengan bidangnya gitu. Nah, memang yang sangat potensial untuk mengajukan proposal ini adalah dari teman-teman dari FKes ya, FKes dengan sekian prodi itu ya, itu banyak sekali masalah-masalah ya. Ya kebetulan saya kan orang kesehatan ya, jadi saya bisa melihat banyaknya ya masalah-masalah yang researchable, yang bisa di riset baik secara survei saja atau dengan pengembangan model tadi, ya kan, pengembangan model tadi, ya kan. Itu kalau di kesehatan masyarakat itu ada 10 sub bidang, ya kan, itu satu bidang satu-satu sudah 10 itu, ya kan, perawatan, gizi ada gizi D3, S1 dan sebagainya, ya kan. Nah, demikian juga keperawatan dan kebidanan. Oleh karena itu nanti Bu Asni akan menyampaikan peta yang mungkin sudah disiapkan, sehingga saya sekali lagi ini adalah tim ya. Jadi pengajuan proposal pada klaster ini tidak perlu individual ya, bisa tim. Nah, tim ini juga bisa melibatkan orang-orang atau teman-teman di luar UMHT, ya, tadi sebutan Pak Tanto ya. Jadi di luar UMHT itu namanya apa itu Mbak Asni? Program apa? PKPT, Prof. Apa itu? PKPT singkatan ya. Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi. Oke, nah dengan itu Pak Tata ini ya kan, ini karena Anda kan juga dekat dengan Urindo, bisa aja dengan mengembangkan dengan Urindo, ya kan. Kemudian yang keperawatan dan sebagainya itu Ibunda Bu Asni di Kusuma Negara itu juga kuat sekali itu, ya kan, penelitiannya itu bisa aja dengan teman-teman dari Kusuma Negara atau mungkin dari PGRI itu Unindra. Unindra itu. Unindra, Prof. Ya, Pak Mansur ini kan Ketua Pendidikan ini kan potensial sekali untuk mengembangkan riset bersama kalau memang diperlukan dengan Unindra ya, atau dengan UNJ sekali nggak apa-apa gitu kan. Jadi bisa mengembangkan tidak hanya dari UMHT tapi bisa kerjasama tadi. Oke, nah itu teman-teman. Jadi hari ini mudah-mudahan peta itu akan kelihatan. Nanti ada berapa kelompok, ya kan, penelitian, beberapa tim, dan itu akan ditindaklanjuti dari selanjutnya ya. Dan ini kan untuk program tahun 2022 ya Mbak Asni. Iya kan? Halo? Iya Prof. Ya. 2022.
Ya, dua-dua kan. Pelaksanaan Ya, 2022, walaupun tapi pengajuannya 2021 nah, ini. 22 ya kan. Ini kita sekarang bicara dengan apa namanya outputnya dulu. Jadi proposal yang saya harapkan paling tidak tadi 20 ya kan. Nah, itu kalau nah ini hal yang juga perlu kita catat ya. Itu Prof Didi itu kan orangnya baik sekali ya, dengan saya sangat dekat, dan dia memang rektor yang paling muda di wilayah 3 ya. Itu Prof Didi itu belum umur 50 tahun dulu sudah profesor itu. Yang paling muda lagi yang perempuan itu dari Bakri itu. Ya, Prof Sofi itu yang paling muda itu. Biasanya kalau rapat-rapat di Kopertis, 2 orang ini menjadi bulan-bulan, bukan berarti dipermainkan ya, tapi ya kebetulan dekat dengan Bu Ilah ini. Jadi kalau ada hal yang sulit itu Bu Ilah waktu itu manggil 2 orang ini yang anak-anak muda ya, yang sudah profesor ini. Nah, ini saya harapkan jangan mengecewakan. Ya kan, nanti kalau pas penilaian kan pasti beliau diharapkan akan menangani ini. Jangan sampai nanti, ini gimana sih Tamrin ini sudah diberikan masukan gini-gini kok proposalnya ya nggak berkembang gitu kan, kita malu tuh, ya kan, kita malu ya. Walaupun nanti output ini kan ya mungkin ini adalah ya diharapkan ya peninggalan dari ya kinerja Bu Asni sama saya, karena tahun 2022 kan kita ini, Bu Asni sama saya kan sudah di luar pagar UMHT itu, tapi kan nanti akan ada laporan dari Pak Tata, Prof yang diterima segini, wah saya kan akan senang itu ya, Bu Asni juga akan senang ya kan. Nah ini ya teman-teman ya, jadi do the best ya, khusus untuk menghasilkan output dulu ya, proposal yang baik ya. Tentang outcome-nya nanti itu urusan belakang gitu. Kalau itu nanti outputnya bagus ya kan, nanti outcome-nya pasti juga akan bagus juga. Saya kira itu Pak Tanto ya. Jadi lagi teman-teman monggo silahkan ini ya menentukan nasib UMHT ini ya kan. Kita sudah naik kelas ya kan, tapi tidak diikuti kinerja penelitian yang baik. Seperti tahun yang lalu itu mengajukan berapa, 1 pun nggak diterima. Berapa Mbak Asni? 6 ya? 6 kan, mengajukan 6, 1 pun nggak diterima, itu kan sebenarnya makhluk. Nah, kita sudah disuntik ya oleh Prof Didi langsung dari tim penilai juga. Ini mudah-mudahan hasilnya akan bagus. Ini harapan kami ya, silahkan ya berproses. Nah, Bu Asni mungkin akan Pak Tanto ya sudah mempunyai skema. Ya. Baik, Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor ya atas pengarahnya. Untuk selanjutnya Bu Asni menyampaikan dulu hal-hal yang terkait dengan strateginya ke depan seperti apa. Kemudian setelah itu kita buka diskusi ya. Jadi sebelum diskusi kita paparkan dulu Bu Asni, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Rektor, Pak Prof Darto, Pak Warek, Bu Warek, Prof Penny, dan teman-teman semuanya. Mohon izin saya menyampaikan sedikit beberapa hal dan tanggapan terhadap tadi arahan yang sudah diberikan oleh Pak Rektor. Yang pertama, kami dari LPPM sudah mencoba memetakan dosen-dosen yang kira-kira bisa mengusulkan proposal untuk Hibaristek BRIN berdasarkan dari kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional. Pada prinsipnya kita dari UMHT sebenarnya bisa semua ya, bisa semua karena ada PKPT, ada penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Jadi pada prinsipnya semua dosen yang 186 dosen yang dimiliki oleh UMHT sebenarnya semuanya bisa. Biar saya bisa share.
Nur? Dibuka Nur share screen-nya. Sudah Bu. Oh ya, oke, makasih. Saya dari undangan aja ya Pak. Saya coba memetakan ya. Jadi kelompok dosen itu ada 4 kalau saya coba petakan. Kelompok dosen pertama adalah kelompok dosen dengan kualifikasi S3 jabatan fungsional minimal asisten ahli dan kualifikasi S2 dengan minimal lektor. Gitu. Nah, itu ada 30 orang yang sudah kita petakan ya, ada 30 orang, yaitu 20 orang yang S2 lektor dan 10 orang yang S3 asisten ahli ke atas. Nah, untuk dosen-dosen dengan kualifikasi tersebut bisa mengajukan penelitian dasar, penelitian terapan, dan untuk PKM semua jenis skema PKM bisa diajukan kecuali PKMS atau Program Kemitraan Masyarakat Stimulus. Jadi yang bisa diajukan penelitian dasar, terapan, pengembangan juga bisa ya, dan semua jenis PKM kecuali PKMS. Itu untuk jenis kualifikasi dosen yang pertama. Ada 30 orang. Nah, kemudian kelompok kedua adalah dosen yang S3 tanpa jabatan fungsional dan memiliki bimbingan S2. Nah, itu sangat potensi bisa dilakukan oleh dosen-dosen dari Prodi S2 Kesmas, Mbak Ajeng Tias. Kita dosen S2 Kesmas ada 5 orang. Nah, ke-5 orang ini berpotensi untuk memasukkan usulan proposal dengan skema penelitian tesis magister. Jadi yang memiliki bimbingan tesis magister itu bisa mengajukan dengan skema penelitian tesis magister. Nah, kita yang berpotensi ada 5 orang. Nanti untuk selanjutnya kita mungkin nanti saya akan berdiskusi dengan Mbak Ajeng Tia selaku Kaprodi S2 supaya bisa memetakan kembali dan bisa mengundang dosen-dosen dari S2 untuk menindaklanjuti hal ini. Di sini hadir juga Bu Lilis. Bu Lilis sangat antusias untuk mengikuti ini dan mudah-mudahan beliau bisa mencoba membuat proposal ini gitu ya. Nah, kemudian kelompok dosen yang ketiga adalah kelompok dosen dengan kualifikasi S2 yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Nah, ini dosen tersebut bisa mengajukan untuk penelitian, bisa mengajukan skema PKPT, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, dan juga skema Abdimas dengan semua skema kecuali PKMS ya. PKMS ini memang tidak bisa karena kita sudah madya. Nah, ini untuk dosen S2 yang asisten ahli atau bahkan yang tidak memiliki jabatan fungsional yang ada di kelompok keempat itu bisa mengajukan skema PKPT ini atau penelitian kerjasama antar perguruan tinggi seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Prof. Sukijo. Jadi kita melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, tapi memang ada beberapa syarat. Syaratnya adalah perguruan tinggi mitra kita itu klaster penelitiannya harus di atas klaster penelitian kita. Gitu. Jadi banyak sih di Jakarta ini ada banyak dan tidak terbatas juga di Jakarta, di luar Jakarta juga kita bisa melakukan mitra atau kolaborasi dengan perguruan tinggi lain untuk PKPT ini. Ada juga tadi pagi dosen yang WA ya mau melakukan penelitian kerjasama dengan perguruan tinggi di luar Jakarta ya di Bandung. Ya selama klasternya itu di atas klaster madya itu diperbolehkan. Bisa. PKPT ini memang menuntut kita jejaring kita di luar siapa yang kira-kira cocok dengan penelitian kita dan skemanya berada di skema klaster penelitiannya berada di atas kita. Gitu. Jadi 4 hal itu, 4 kelompok itu kalau coba saya petakan Prof dan Pak Tanto untuk dosen-dosen kita. Nah, kemudian saya juga mau share kemarin kami dari LPPM mencoba melakukan pendataan mengenai minat atau minat atau rencana dari dosen-dosen ingin mengajukan atau minatnya mengajukan skema apa baik penelitian maupun PK. Nah, memang sampai pagi ini
ya tadi sembari mendengarkan arahan dari Pak Tanto dan Prof Kijo tadi, saya coba merekap ya. Jadi ada 32 dosen kita yang sudah melakukan pengisian mengenai skema ini. Nah, kalau berdasarkan fakultas ini ya memang FKES karena memang jumlah dosen yang terbanyak, jadi otomatis memang paling besar ya. Kemudian dari 32 dosen yang memasukkan itu ada 7 orang yang berminat ingin mengajukan proposal penelitian dengan skema penelitian saja. Kemudian 11 orang yang berminat melakukan mengajukan usulan proposal PKM saja. Ya, yang ini, dan ada 14 orang dosen atau tim yang berminat mengusulkan proposal penelitian dan juga proposal PKM. Gitu. Jadi dari 32 orang ini, jadi insya Allah mudah-mudahan kalau ini berlanjut terus sampai selesai, mudah-mudahan bisa di atas 20 ya, Prof. Iya, kalau bagus. Ya, kalau melihat dari respon dosen-dosen kita, gitu ya. Jadi ada 32, ini belum semuanya Prof, jadi mungkin nanti ada lagi yang mengisi. Nah, kemudian dari 7 orang yang ingin mengusulkan skema penelitian saja, itu ada 2 orang yang berminat di penelitian dasar, jadi mungkin dari 30 orang itu ada 2 orang ya yang ingin mengusulkan, kemudian 2 orang terapan, dan 3 tim, bukan orang ya, tetapi tim, 3 tim yang ingin mengajukan proposal penelitian dengan skema PKPT. Gitu. Nah, kalau skema PKM ternyata lebih bervariasi lagi ya, tapi memang didominasi oleh PKM atau skema program kemitraan masyarakat. Ya, jadi didominasi oleh skema kemitraan masyarakat, kemudian ada juga yang ingin mengajukan skema penerapan iptek kepada masyarakat, jadi PPIM, dan juga ada yang ingin mengajukan program pengembangan kewirausahaan. Jadi cukup variatif kalau yang PKM. Nah, sementara ini adalah distribusi dosen yang berminat untuk mengajukan penelitian dan PKM. Ya, pilihan penelitiannya, skema penelitiannya adalah penelitian dasar ada 9 orang, penelitian terapan itu ada 16,7%, 3 orang, PKPT 3 dan PDUPT 3 orang. Jadi ada yang ingin mengajukan dengan skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Tapi memang skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi atau UMHT. Salah satunya adalah memiliki reviewer internal. Dari arahan Prof Didi kemarin, reviewer internal itu sebenarnya tidak mesti sertifikasi, jadi reviewernya itu tidak harus reviewer yang sudah memiliki sertifikasi dari Dikti, tetapi boleh dari perguruan tinggi tanpa sertifikasi dengan syarat mereka harus S3. Nah, ini akan coba saya tanyakan lagi ke Kemdikbud atau kementerian terkait ya. Nanti saya coba cari-cari info di mana, karena sekarang lagi reformasi birokrasi, orangnya berubah semua. Jadi kontak personnya itu semuanya berubah ya. Jadi kadang kalau ditanyakan informasi mereka kadang sudah tidak di situ lagi. Nanti saya coba tanyakan apakah kita boleh mengajukan dengan skema desentralisasi yaitu PDUPT, PTUPT dan PPUPT atau tidak gitu. Nanti coba ditanyakan lagi. Kalau memang kita bisa memiliki reviewer internal tanpa tersertifikasi oleh Dikti, maka berarti kita bisa mengajukan skema desentralisasi. Itu karena kita sudah memiliki S3 10 orang, kalau nggak salah ya, ada 10 orang S3 yang bisa untuk, atau lebih malah ya, nanti saya konfirmasi lagi ke bagian SDM yang bisa dijadikan reviewer internal. Gitu. Nah, ini adalah skema PKM bagi yang ingin mengajukan penelitian dan PKM. Ya, skema PKM-nya juga bervariasi dan didominasi oleh skema program kemitraan masyarakat. Nah, jadi itu peta yang kami dapatkan dari hasil pendataan yang dilakukan selama 2 hari terakhir ini, Prof. Kami melakukan pendataan dan respon dosen seperti itu. Ya, cukup di luar harapan. Ya, bukan di luar tapi lebih tinggi daripada yang diharapkan. Mudah-mudahan kalau ini berlanjut sampai proses proposal sampai final, maka berarti kita bisa mengajukan lebih dari 20 proposal. Ya.
Oke, saya sedikit mungkin apa namanya tadi Pak Tanto meminta untuk sedikit menjelaskan mengenai skema-skema yang bisa kita ajukan. Ya ini saya sebenarnya kopas lagi dari PPT-nya Prof. Didik ya, bahwa kita itu karena sudah berada di klaster madya, jadi kita bisa mengajukan kompetitif nasional dan desentralisasi. Ya, kompetitif nasional itu penelitian dasar otomatis kita tidak bisa lagi karena penelitian dasar penelitian dasar bisa ya, yang tidak bisa itu penelitian dosen pemula. Penelitian dosen pemula kita tidak bisa lagi, jadi yang bisa adalah penelitian dasar, kemudian penelitian terapan dan penelitian pengembangan. Kemudian PKPT yang tadi sudah disampaikan bisa diajukan oleh dosen dengan kualifikasi S2, AA, dan tanpa Japfung. Ya, tetapi S3 tanpa Japfung sudah nggak bisa di PKPT ini ya, S3 sudah nggak bisa. Yang bisa S2 tanpa Japfung. Kemudian yang ketiga adalah skema penelitian pasca sarjana yang nanti berpotensi untuk dilakukan oleh dosen-dosen S2 Kesmas. Kemudian untuk penelitian desentralisasi ini adalah penilaiannya nanti dilakukan oleh internal perguruan tinggi. Yang akan coba saya tindak lanjuti apakah reviewer internal ini boleh di SK-kan untuk reviewer tanpa sertifikasi dari Dikti atau tidak. Nah, ini ada 3 skema, yaitu penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, dan penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi. Gitu. Nah, masing-masing skema yang bisa diajukan ini punya syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi, ya, yang jika tidak dipenuhi itu kata Prof. Didik itu tertolaknya oleh sistem gitu ya, bukan oleh reviewer gitu ya, tapi tertolaknya oleh sistem. Yang pertama penelitian dasar. Penelitian dasar seperti tadi yang sudah disampaikan, syarat pengusulnya adalah S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor. Kemudian persyaratan tambahan, ketua pengusul dengan kualifikasi tersebut harus sudah memiliki 2 artikel di database terindeks bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi. Gitu. Nah, kadang hal-hal ini yang sulit ya, kita memang sudah memenuhi kualifikasi, tetapi untuk persyaratan selanjutnya itu kadang kita luput ya atau belum memiliki. Oleh karena itu, seperti Prof. Didik bilang juga di webinar kemarin, kita semuanya wajib mengupdate Sinta. Jadi wajib mengupdate Sinta. Nah, Sinta itu bisa terupdate ketika Google Scholar-nya terupdate gitu. Jadi mohon kepada teman-teman agar bisa mengupdate Google Scholar-nya. Ya. Nanti kami dari LPPM akan melakukan sinkronisasi kembali. Nah, ketika kami di LPPM melakukan sinkronisasi Sinta, ya, maka semua yang sudah diupdate di Google Scholar itu akan terupdate di Sinta. Gitu. Nah, Sinta itulah nanti yang menjadi dasar dari Simlitapmas ya, untuk melihat apakah kriteria ini terpenuhi atau tidak. Ya, sebenarnya LPPM sudah melakukan pendataan setiap tahun. Kami melakukan pendataan terhadap semua dosen yang ada di UMHT dan sudah kami update semua data yang kami terima, sudah kami update di Simlitapmas. Tidak ada yang tidak kami update, semuanya sudah terupdate di Simlitapmas. Jadi ketika nanti Bapak Ibu dosen membuka Simlitapmasnya, itu sudah akan terupdate publikasinya apa saja, kemudian hakinya apa saja gitu ya, itu sudah terupdate. Tetapi kalau ada dosen yang belum memasukkan datanya atau belum mengupdate datanya pada waktu LPPM meminta, silahkan mengupdate di Google Scholar masing-masing. Nanti kami di LPPM akan mensinkronisasi Sinta, sehingga Sintanya juga update dan dan bisa dilihat oleh reviewer nantinya pada saat pengajuan. Gitu. Jadi memang ini sangat penting ya, sangat penting untuk diperhatikan oleh masing-masing dosen. Nah, ini adalah luaran wajibnya, jadi outcome tadi ya yang dihasilkan pada saat penelitian kita sudah lolos gitu. Tetapi hal-hal tersebut, luaran yang wajib ini perlu untuk dimasukkan oleh dosen ke dalam proposalnya. Gitu, supaya terlihat bahwa memang dosen tersebut memiliki rencana yang bagus terhadap output yang direncanakan begitu.
Untuk penelitian terapan kurang lebih syaratnya sama. Yang membedakan dengan penelitian dasar adalah tingkat kesiapterapan teknologi, ya. Kesiapan teknologi, ya. Jadi tingkat kesiapan teknologi ada di sini. Kalau penelitian dasar TKT-nya dari 1 sampai 3, penelitian terapan itu TKT 4, 5, 6, dan penelitian pengembangan itu TKT 7, 8, dan 9. Gitu. Jadi kurang lebih sama, mereka juga memiliki persyaratan yang semakin tinggi skemanya, maka persyaratannya juga semakin berat gitu ya, terutama di persyaratan tambahan yaitu artikel yang jurnal artikel jurnal yang terakreditasi ya, internasional maupun nasional. Gitu. Kemudian ini adalah penelitian kerjasama perguruan tinggi yang teman-teman yang tadinya ingin mengajukan PDP tetapi sudah tidak bisa beralih ke sini, bisa beralih ke PKPT, ya. Jadi memang persyaratan dari PKPT ini ketua pengusulnya berpendidikan S2 maksimum lektor, jadi tidak memiliki jabatan fungsional pun itu boleh mengajukan, ya. Kemudian syaratnya juga adalah harus memiliki mitra. Mitra ini tidak perlu MOU Bapak Ibu, jadi cukup menjalin jejaring saja dengan teman-teman di luar perguruan tinggi yang memiliki klaster penelitian lebih tinggi daripada kita, daripada klaster Madya. Silahkan melakukan seperti tadi Bu Susiana ya, mau menghubungi teman-teman yang ada di UMJ, karena UMJ klasternya sudah utama ya, atau mandiri. Mandiri, oke ya. Silahkan melakukan melakukan komunikasi ya dengan teman-teman di luar perguruan tinggi untuk bisa mendapatkan perguruan tinggi mitra. Begitu. Nah, ini mungkin peluangnya lebih besar ya, peluangnya lebih besar untuk kita dapatkan karena pendanaan juga lebih besar dialokasikan ke penelitian seperti ini gitu. Jadi arahan kemarin Prof Didik ya menggambarkan dana penelitian itu alokasinya kemana aja. Nah, paling besar itu memang ke penelitian dosen pemula, PKPT gitu ya. Nah, jadi kita mencoba mengambil peluang itu ya. Kita coba mengajukan PKPT ini, mudah-mudahan bisa, karena memang alokasi dana untuk ke PKPT itu jauh lebih besar dibandingkan alokasi dana ke penelitian dasar, penelitian terapan gitu. Ya, selama ini mungkin kegagalan kami juga ya, saya dan Mbak Ajeng, mungkin karena kita kan bermainnya di penelitian dasar, penelitian terapan, itu kan alokasi dananya kecil gitu ya. Alokasinya dananya kecil, persaingannya besar, sehingga kita jadi terlempar gitu ya. Nah, kita coba bermain strategi, kita masuk di PKPT ini gitu ya, untuk teman-teman yang berpendidikan S2 maksimum lektor gitu. Kemudian penelitian kerjasama ini juga ada yang sifatnya dasar dan ada yang sifatnya terapan. Tinggal melihat aja nanti kita berada di TKT mana. Apakah TKT 1, 2, 3 atau TKT 4, 5, 6. Gitu. Ini adalah persyaratan ya, persyaratan pengusul tadi, persyaratan perguruan tinggi mitra. Ya, tim dari peneliti mitra itu ketua dan 1 anggota itu S3 AA ya, jadi harus S3 dan AA. Saya rasa temannya Bu Susiana juga udah S3 itu ya, udah banyak yang S3 dan pasti lektor kepala malah juga ya, pasti jabatan fungsionalnya juga kan udah lebih tinggi. Kemudian berasal dari peneliti pusat penelitian di perguruan tinggi ya, mempunyai rekam jejak yang memadai. Ya, kemudian TPM dapat berasal dari penelitian perguruan tinggi luar negeri minimal 2 tahun sejak lulus bila TPP berasal dari perguruan tinggi tersebut. Oh ya, yang saya lupa sampaikan juga bahwa dalam memilih TPM atau mitra, perguruan tinggi mitra, itu tidak boleh memilih perguruan tinggi mitra tempat dosen pengusul sekolah. Gitu. Jadi kemarin ada salah satu dosen juga yang berkonsultasi ya, dia mau mencoba PKPT dengan dia lagi sekolah S3 di UNS, Mbak Nur Alam ya. Dia sedang merancang penelitian laboratorium dan ingin memasukkan di mana dosennya sebagai TPM. Nah, setelah kita membaca persyaratannya, ternyata TPM itu atau perguruan tinggi mitranya itu tidak boleh berasal dari tempat dosen pengusul sekolah. Ya, jadi mencari lagi ya Mbak Nur Alam ya. Dia sudah punya konsep penelitian cukup bagus gitu ya, tinggal direalisasikan mencari perguruan tinggi mitra yang lain.
gitu. Jadi memang ada syarat-syarat yang kecil-kecil itu ya yang tidak terbaca oleh kita, tetapi kita harus perhatikan. Semuanya sudah di PPT Prof Didik ya. Silahkan teman-teman bisa membaca lebih detail lagi gitu ya. Saya coba memberikan hal-hal yang cukup yang cukup penting dan agak kelihatan gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat kembali secara detail seperti apa persyaratan-persyaratan khusus yang dimaksud. Mungkin dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi dosen-dosen dan saya harapkan dosen-dosen tetap semangat meskipun dengan banyak sekali persyaratan. Kita berusaha mencari aja. Bu Titi juga kemarin lagi mencari-cari, katanya salah tim. Ya, tapi katanya mau mencari lagi di perguruan tinggi lain. Silahkan Bu Titi gunakan semua relasi, gunakan semua teman-teman kita. Saya rasa teman-teman di luar itu senang kok kalau mendapatkan ajakan riset seperti ini gitu. Karena juga menjadi poin bagi mereka. Kemarin Mbak yang dari S2 yang ada kerjasama dengan USM MSU. Iya. Itu ya, yang teman-teman dari Malaysia itu mungkin bisa. Tadi kan nggak perlu ada MOU resmi ya antar fakultas. Iya, nggak perlu ada MOU. Jadi artinya koneksi dan jejaring seperti itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu kan kita juga punya jejaring bahkan di luar yang mungkin Mbak Ajeng bisa membantu untuk menghubungkan ya Mbak Ajeng ya. Gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, kita coba saja, waktunya masih cukup lama dan kesempatan tahun ini adalah kita dibimbing. Kita dibimbing oleh Prof Didik ya, Prof Didik bersedia membimbing kita. Nanti setelah kita semuanya fix, Prof Didik akan kita masukkan dalam grup dan teman-teman semuanya bisa bebas bertanya apapun sampai tanggal 29 Juli proposal jadi dan tanggal 31 kita melakukan klinik proposal. Ya. Terima kasih mungkin dari saya, Prof. Pak Tanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Asri. Mungkin perlu disampaikan lagi, jadi Prof Didik ini kan tidak hanya Sabtu kemarin kan, dengan berbaik hati mau mengawal kita semua sampai tuntas tas gitu kan ya. Jadi mungkin disampaikan Bu Asri kapan beliau itu ada klinik proposal kan tadi ya. Itu gimana prosesnya bisa dijelaskan, mungkin tadi belum, hanya sekilas saja. Gimana anunya Prof Didiknya nanti? Iya. Jadi rencana setelah webinar ini kita akan mencoba mendata atau menjaring teman-teman yang kira-kira memang sangat ingin memasukkan proposalnya untuk Hibaristek BRIN. Kemudian kita masukkan ke grup. Sebenarnya sudah ada grupnya, Pak. Kami sudah membentuk grupnya dan sudah masuk di situ. Nah, lalu setelah memang semuanya sudah fix, kita akan mengundang Prof Didik untuk masuk ke dalam grup tersebut, ya, untuk kami dipandu gitu ya, untuk kami dipandu kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait strategi menuliskan proposal atau strategi memilih mitra atau apapun yang terkait dengan proposal yang kira-kira ragu dan ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup ya sampai proposal itu jadi. Jadi ada jangka waktu membuat proposal dari mulai sekarang ya atau bahkan kemarin-kemarin ya sampai tanggal 29 Juli. Jadi batas pembuatan proposal kami berikan waktu kepada dosen-dosen itu sampai tanggal 29 Juli. Lalu tanggal 29 nanti semua draft proposal yang sudah jadi dikirimkan ke email Prof Didik dengan CC ke LPPM. Ya, ke email Prof Didik dan CC ke LPPM. Nah, setelah itu Prof Didik akan mereview. Prof Didik akan mereview satu persatu. Saya beberapa kali mengikuti pelatihan Prof Didik, betul-betul proposal kita itu direview oleh beliau. Saya juga direview, ditindaklanjuti melalui email, dikirimkan melalui email, yang kurang ininya, jumlah dananya segini, jangan terlalu banyak gitu, itu digituin. Gitu ya. Nanti akan direview oleh satu-satu oleh Prof Didik, lalu tanggal 31 Juli, insya Allah, kalau tidak ada halangan, kita akan mengadakan klinik proposal. Klinik proposal yaitu membahas proposal teman-teman, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang presentasi ya proposalnya, lalu kemudian diberikan masukan langsung oleh Prof Didik. Gitu. Jadi harapannya klinik proposal itu kita tidak proposal mentah gitu loh, tapi proposal yang sudah jadi, yang sudah disusun dalam 1 bulan ini.
gitu. Nah, akan diadakan klinik proposal tanggal 31 dan Prof Didik langsung juga yang akan memandu kita ya, yang jadi narasumber dan memberikan masukan satu persatu secara detail. Seperti itu biasanya kalau Prof Didik. Maaf, Bu Asri, maaf saya potong dulu. Jadi tanggal 29 itu proposal sudah masuk ke Prof Didik. Kemudian dibaca dulu Prof Didik, cek dulu Prof Didik. Kemudian setelah itu tanggal 31 apa tadi? Ya, 31 presentasi teman-teman, Pak. Jadi oh, iya. Itu setelah ada koreksi dari Prof Didik ya? Setelah ada koreksi dari Prof Didik? Iya, setelah dikoreksi oleh Prof Didik. Oh, tapi gitu. Mungkin Prof Didik tidak memberikan feedback langsung pada saat itu, nanti feedbacknya pada saat tanggal 31. Biasanya seperti itu, feedbacknya tanggal 31, nah nanti akan dikirimin satu persatu melalui email hal-hal yang menjadi koreksi dari proposal tersebut, Pak, setelah klinik. Maaf, Bu Asni. Iya, Pak. Iya, Prof. Saya lihat di jadwal Anda, itu kayaknya 2 kali ya klinik proposal. Iya, 2 kali. Iya, Prof. Saya merencanakan 2 kali supaya nanti finalisasinya setelah dosen melakukan perbaikan itu difinalisasi lagi. Nah, bagus. Saya dukung tuh. Betul 2 kali biar lebih. Nah, nanti ditentukan aja kapan gitu ya, supaya teman-teman siap juga gitu. Iya, Prof. Sampai saat ini mengenai waktunya masih bernegosiasi dulu dengan Prof Didik. Dan sekaligus melihat dulu bagaimana reaksi atau minat dari dosen-dosen ya dalam menyusun proposal sampai tanggal 29 ini gitu. Begitu, Prof. Bu Asni. Baik. Terima kasih Bu Asni ya. Kemudian selanjutnya kita buka ya untuk diskusi masukan-masukan dari semuanya, dari Prof Darto, Prof Edi, Bu Susi atau yang lainnya, silakan. Ada masukan atau ada pertanyaan, klarifikasi, silakan. Ya. Siapa dulu? Boleh Pak, saya Pak. Ya. Oh, silakan. Kamera ya Bu Asni. Iya, Bu Jum, nggak apa-apa. Soalnya ada ini yang ngintilin di sebelah. Bu Asni, mau tanya nih, kalau misalnya kemarinnya kita udah ngusulin tuh ya, yang proposal yang sebelumnya, yang PKM kan kemarin kan nggak lolos tuh, ya kan? Iya. Kita masukin lagi masih bisa kah? Ataukah harus kita ya maksudnya, tapi karena kemarin udah pelatihan mungkin sedikit dipoles-poles sedikit lah ya gitu, baru nanti dimasukin lagi. Itu maksudnya bisa ya Bu ya, dimasukkan lagi ya Bu? Sangat bisa Bu Jum, sangat bisa. Justru Prof Didik mengarahkan proposal-proposal yang tidak lolos itu dievaluasi lagi. Kemarin. Ya, mana yang ini lalu dimasukkan gitu. Nanti diikutkan aja dalam klinik proposal supaya mendapatkan masukan lebih detail dari Prof Didik. Oh iya. Ya. Oke, itu aja, takutnya karena udah masuk sistem gitu kan, dimasukin lagi takut bermasalah. Oh ya udah. Oh bisa Bu, bisa. Biasanya Prof Didik tuh mengarahkan perubahan judul. Judulnya aja Bu, dibedain. Iya. Ya mungkin itu juga judul nanti akan di ini juga, cuma mungkin yang kemarin itu yang akan diusulkan lagi. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Makasih Bu informasinya. Terima kasih. Di samping mungkin substansi judul, mungkin juga dicek Bu aturan-aturan administrasi. Apakah kemarin kebentur nggak? Jangan-jangan kemarin itu nggak lolos karena aturan administrasinya nggak terpenuhi, belum sampai substansi. Itu mungkin sekarang semua dicek, dua-duanya, administrasinya dicek, aturan substansi juga dicek, gitu. Pokoknya harus detail ya, harus detail. Iya, Pak. Saya juga lagi mikir apakah kemarin timnya itu kurang pas gitu, karena kan waktu itu kan bidang edukasi ya, saya harusnya kan mungkin melibatkan orang FKIP gitu di dalamnya gitu kan. Kemarin nggak ada FKIP. Mungkin nanti ini saya akan ubah formasi Pak timnya. Iya betul. Pak. Jadi jangan hanya substansi, dari administrasi gitu. Saya curiganya kemarin yang nggak lolos dari sudut administrasi yang gugur gitu ya. Tim saya kemarin memang itu. Jadi saya masih di lingkup kesehatan. Seharusnya saya melibatkan orang pendidikan untuk bidang edukasinya. Ya Bu, harus multidisiplin.
Seperti prodi Iya. kemarin kan sampaikan harus tidak boleh satu prodi, harus lintas disiplin ya, dalam tim. Iya, makanya Iya. saya akan melibatkan dari FKIP ini Pak untuk terlibat dalam judul saya ini Pak. Ya, betul. Mbak Asmi, Iya. Pak Tanto mau tanya juga terkait dengan anggota tim yang mungkin ada beberapa yang keilmuannya itu nggak ada di Tamrin, misalnya kayak psikologi, saya coba cari teman yang psikologi gitu. Itu nggak apa-apa kan ya, yang dari kampus lain ataupun mungkin profesional yang memang dia bukan seorang dosen, itu boleh nggak seperti itu Pak? Kalau dosen boleh Mbak, kalau dosen itu boleh kita melibatkan dari luar, gitu. Kayak kemarin saya juga sebenarnya melibatkan dari Unhas ya, salah satu anggota ya. Boleh dari manapun, dari UI. Cuman kalau yang bukan dosen kita lihat pada saat pengisian itu apakah bisa tanpa NIDN atau enggak, biasanya kan gitu ya. Saya itu punyanya NUP, kalau NUP bisa nggak sih Mbak? Kan kalau kita lihat Simnitakmas itu kan dia diisi ya. Kalau diisi kan nanti otomatis namanya keluar. Nah, kita coba aja nanti kalau memasukkan NUP apakah namanya otomatis keluar atau enggak. Gitu biasanya kan kalau di sistem kayak gitu. Tapi kayaknya anggota itu ada non-dosen deh. Anggota itu ada non-dosen, Mbak. Jadi satu dosen kan dua anggota ya, satu dosen, satunya itu non-dosen sepertinya boleh kalau saya nggak salah ingat di sistem. Mudah-mudahan nggak berubah ya, mudah-mudahan nggak berubah karena beberapa tahun lalu kayak pernah masukin juga yang non-dosen, PNS tapi PNS non-dosen. Mungkin anggotanya minimal ada dosen, yang kedua baru non-dosen. Ya. Mungkin gitu ya. Iya Pak. Kalau ingat di sistem seperti itu. Bu Ajin kayak juga butuh orang psikologi. Bu Opi, nah Bu Opi nongol. Bu Opi, kita kerjasama Bu Opi. Nah itu dia mau tanyakan Bu Jum. Sekalian juga nih ada Bu Asni terkait dengan pendidikan kan banyak sekali nih kita bisa kolaborasi, bisa dengan Gizi, Bidan atau yang lainnya. Nah kemarin kan kita mengisi di form untuk judul, kita punya sendiri terus kita kolaborasi dengan tim yang lain, baiknya seperti apa? Apa kita mengusulkan satu aja atau seperti apa Bu Asni? Timnya mengusulkan. Sebenarnya anggota itu bisa 2 Bu. Anggota itu bisa 1 sampai 2 orang. Nah, jadi silahkan Bu Opi bisa memilih siapa nih anggota 1-2 orang ini. Kayak dulu saya, anggotanya itu kan 1 dari FKes juga, ya, 1-nya lagi dari komputer, Pak Yo waktu itu. Itu tim. Jadi gitu, yang penting ada kolaborasi keilmuan lah. Dan kolaborasi keilmuannya itu memang masuk dalam ini, Bu. Masuk dalam proposal, dijelaskan. Dia bidangnya apa, nanti mengerjakan apa, gitu. Seperti itu sih kalau kemarin saya ya. Tahun Nanti kita lihat arahan Prof Didik. Tahun kemarin kami mengusulkan dengan Bu Alin ya, di Gizi ya Bu Alin ya. Kita kan memang tidak lolos, mungkin kita mau coba lagi di situ dengan tim yang lain. Makasih Bu Asni ya. Ya Bu, silahkan. Jadi Pak Tanto, Prof Kijo sebenarnya dengan adanya kolaborasi ini akhirnya semua prodi jadinya aktif ya, karena ada kolaborasi keilmuan kan. Jadi sebenarnya tidak FKes aja, meskipun FKes mendominasi ya karena memang dosennya lebih banyak gitu. Tapi kan harus berkolaborasi ya. Jadi terpaksa harus mencari anggota dari fakultas lain, FEB ada gitu ya, kalau masalah ekonomi, FKIP ada, masalah pendidikan, dan juga ada FKOM gitu ya, terlebih FKOM. FKOM itu kan sekarang kita sudah zamannya teknologi informasi digital, banyak sekali yang bisa dikolaborasikan dengan FKOM gitu. Bu Asni tanya. Ya. Bu Asni. Bu Asni, Bu Parlin, nama Bu Parlin. Sebelum Parlin mungkin bisa diinfokan untuk tadi ada pertanyaan kan di chat bahwa untuk materi-materi Probidi itu bisa di-download di link ya. Sudah dikasih link kan Bu Asni ya, link sudah semuanya. Nah, kemudian untuk materi sekarang Bu Asni nanti mau dikirim gitu. Oke, baik. Silakan Bu Parlin. Oke, Bu Asni bertanya. Saya punya teman di Esa Unggul tuh Bu. Terus saya sudah tanyakan di sana klasternya utama. Berarti kan di atas kita ya Bu ya? Iya, di atas kita. Nah, kalau saya kolaborasi PKPT, itu pengusulnya saya atau misalnya teman yang dari Esa Unggul? Bu Parlin pengusulnya. Bu Parlin pengusulnya, lalu mitranya mereka dari Esa Unggul. Oke, baik. Ada rencana sih Bu mau
KMS digital gitu, Bu. Iya. Bisa, Bu. Iya, iya. Ya nanti Bu saya Asni, coba dengan teman. Terima kasih, Bu. Ngelanjutin yang pertanyaan Bu Parlin. Berarti kan tim pengusul dari kita ya UMHT, tapi nggak bisa jadi ketua ya. Ketuanya harus dari mitra ya, tim peneliti mitra ya. Kita kan ketuanya, Bu. Kita ketuanya, Bu. Oh itu tadi yang tadi Bu Asni, maaf ya saya takutnya salah nangkep. Itu yang Coba tadi ya, Bu. kita baca ya. Buka aja, Bu, buka. Coba Bu, saya takut salah persepsi. Makanya kayaknya aku nggak bisa mitra karena dan di situ. pengusul itu dua-duanya ada ketuanya, Bu. Dua-duanya ada Coba Bu ketuanya, tapi yang ngajuin kita. Di share yang tadi Bu, yang Coba ditayangkan lagi. Yang ngajuin dananya kita. Ketentuan dan persyaratan. Makanya aku nggak bisa yang PKPT karena kan harus maksimal S2 rektor pula. Iya. Kita baca bukunya ya. Tolong ditayangkan tadi. Ditayangkan Tadi tadi. Bu Asni kan nayangin yang tadi tuh. Yang Ditayangkan tadi. Saya lagi buka. Oh, belum di-share ya. Sorry. Terkait ketentuan dan persyaratan. Tetapi dalam satu kesatuan tema. Nah, iya ini tim pengusul, anggota, tim mitra, ketua dan anggota. Ini yang tadi saya salah nangkep barangkali. Coba Bu Asni jelasin. Ya. Kita coba buka buku panduan ya. Ini harus dibaca detail di buku panduan. Betul, laptop yang gini Mas pakai aja. Ntar ganti, Bapak tolong nggak usah ganti. Nggak bisa, layarnya itu Mas. Klasik tuh sembarangan ini. Bocor. Siapa ya? Pak Iksan. Sudah di mute, Bu, sudah. Bocorkan. Mbak Asni, Pak Tanto mungkin sambil dirimunya. Mbak, perlu diperhatikan juga terkait dengan roadmap. Kemarin kan Prof. Didik juga menyampaikan bahwa salah satu faktor yang penting dalam penetapan kita diterima atau enggak itu adalah dari adanya roadmap yang jelas. Nah, selama ini kan sepertinya kita masih punya persepsi yang berbeda-beda tentang roadmap. Oke, kemarin sudah dijelaskan seperti apa roadmap itu. Mungkin kalau ada waktu kita bisa sama-sama menyamakan persepsi tentang bagaimana sih menyusun roadmap yang tepat. Ya itu kan nantinya kalau secara individu kita bisa menyusun roadmap untuk interest individu kita, mungkin nanti bisa diangkat juga ke level prodi, fakultas, bahkan sampai di level universitas, begitu Mbak. Jadi biar sama persepsi tentang roadmap itu. Iya Mbak Pak Tanto, memang kami dari LPPM setelah ini saya bagaimana ya, stop share. Oh ya, memang kami dari LPPM setelah ini kami akan coba mau mengundang narasumber untuk roadmap Pak, karena roadmap menjadi masalah juga dari level universitas, fakultas sampai pada level prodi. Saya kemarin mengikuti beberapa hampir semua surveillance saya ikut langsung, dan rata-rata memang mereka itu fokus juga pada roadmap Pak. Roadmap. Jadi setiap penelitian yang diajukan oleh dosen itu memang harus mengacu pada roadmap prodi. Roadmap prodi harus mengacu pada roadmap fakultas. Roadmap fakultas itu harus mengacu pada roadmap universitas. Jadi roadmap ini memang menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan dalam hal pengembangan penelitian dan PKM dosen di universitas gitu. Jadi kami berencana sedang mencari narasumber juga. Kemarin sudah berdiskusi dengan Mbak Ajeng. Sepertinya mau memanggil Prof. Didik lagi untuk penyusunan roadmap dari tingkat universitas, dari level universitas sampai level prodi, sehingga kita punya roadmap itu yang sama Pak. Itu kalau saya lihat roadmapnya prodi itu kayaknya satu ngomong apa, yang satunya ngomong apa, satu ngomong apa, yang satunya ngomong apa. Jadi memang nggak ada yang nyambung gitu. Dan itu harus sudah mulai diperhatikan menurut saya. Ya saya sih seperti kata Prof. Kijo, bentar lagi juga akan berakhir ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu cuman bagaimanapun ya itu harus ditetapkan dulu.
Begitu Pak, memang ada rencana untuk roadmap ini karena betul dalam roadmap apalagi penelitian dengan skema desentralisasi PDUPT, PTUPT dan PPUPT. Itu yang sangat dilihat adalah Renstra, RIPP dan juga roadmap. Jadi itu sangat dilihat. Jadi meskipun kita punya reviewer internal, tapi kalau penelitian-penelitian yang diajukan PDUPT, PTUPT dan PPUPT tidak sesuai dengan roadmap yang ada, maka juga sangat kecil kemungkinan untuk bisa lolos gitu. Memang betul Mbak, setuju. Insya Allah nanti ke depannya kita akan coba ya. Nah, saya kira mungkin itu secepatnya Bu Asni ya di proses ya. Karena memang dalam akreditasi selalu itu indikator dari roadmap ditanyakan. Benar Pak Tanto, izin Bu Asni. Ya. Itu sangat berharap sekali Bu Asni karena dengan kriteria 9 ini di kriteria 8 dan 7 dan 8 itu pasti menanyakan roadmap. Itu penilaian sangat besar sekali. Yang dikatakan Bu Asni benar. Dari prodi, fakultas ke univ itu harus satu link, satu nyambung. Mungkin Bu Nurham juga udah paham karena kita lagi mempersiapkan akreditasi yang 9 kriteria ini, Ibu. Sangat kami menunggu, Bu. Itu benar sekali, Ibu. Iya, Bu. Insya Allah ya, Bu. Iya, makasih Bu Asni. Ya, insya Allah pelan-pelan kita coba ya, Bu ya. Iya. Karena terus terang tenaga sedikit sekali. Makasih Bu. Tapi nggak apa-apa dimaksimalkan. Iya Bu Lia. Ya, nah ini tadi coba mengklarifikasi ya, karena kita sama-sama membaca buku panduan. Ini adalah buku panduan 12 dan buku panduan 13 belum keluar, belum dirilis dan belum disebarkan ke kita kepala LPPM. Nah ini Bu Titi, tim pengusul. Jadi PKPT itu ada tim peneliti pengusul yaitu kita, dan ada tim peneliti mitra yaitu mitra kita ya, mitra yang kita kolaborasi. Nah, baik TPP maupun TPM kalau saya baca di sini itu memang masing-masing ada ketua dan anggotanya. Gitu ya. Jadi kita pengusul itu juga ada ketuanya dan maksimum 2 orang anggota. Gitu. Nah, TPM juga seperti itu, ada ketua dan ada anggota. Dan ada juga nih syarat-syarat kualifikasinya. Gitu. Ya, jadi masing-masing. Kalau mitra itu berarti ketua sama anggota, satu ketua itu S3 semua. Iya Pak. Agak berat ya. Iya. Kalau TPM sih dengan klaster yang tinggi begitu, saya rasa mungkin ada ya Pak. Cuman mereka banyak, juga, ya banyak. Cuman mereka juga mungkin sibuk meneliti juga ya, karena tuntutannya yang klaster tinggi juga tuntutannya sudah lebih besar Pak. Apalagi untuk yang sudah S3, apalagi lektor kepala juga kan tuntutannya tiap tahun harus memenuhi syarat tertentu. Iya. Hati-hati. Iya, kayak di UMJ itu udah nggak main-main dapatnya. Iya. Hampir 2M dari Hiba Dikti dia. Nah, iya. Iya, jadi ya itu syarat-syarat itu yang harus kita penuhi ya pada saat mencari mitra. Saya juga sembari mikirin ini mitra kalau PPPT, PKPT itu kira-kira mitranya bisa. Iya, ini mikir banget nih nyari tim. Iya. Masih panjang Bu waktunya. Saya harapkan teman-teman masih bisa mencari. Nanti coba ya, nanti coba. Aku nggak ngejanjiin, tapi itu kebetulan ketua LPPM-nya UMJ juga sahabat aku, jadi nanti coba kita deketin dia. Iya, betul Bu. Betul. Udah pernah nawarin. Jadi karena kan dia salah satu penilaiannya, dan dia juga memberi bimbingan kepada yang klasternya di bawahnya. Itu salah satu penilaian terkait kalau dia dapat klaster mandiri gitu. Iya. Nggak apa-apa, nanti kita cari jalan sama-sama untuk ini ya, nggak usah jauh-jauh lah, maksudnya nggak usah yang gimana ya. Kalau punya teman-teman punya yang lain juga silahkan. Itu Bu Asni kan punya sahabat di Kusuma Negara kan? Sahabat tapi ibunya. Kusuma Negara Madya ya. Pak. Oh Madya. Madya Pak. Iya, Pak. UPN aja, UPN punya sahabat juga. Iya boleh kalau mau ke UPN. Di UPN ada fakultas psikologi nggak Bu Asni? Psikologi nggak ada. Nggak ada. Soalnya saya juga harus ngelibatin psikologi nih, soalnya ngomongin kesehatan mental gitu.
Bisa psikokes, Bu. Kalau mau psikokes bisa psikologi kesehatan. Apa, Bu? Psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan kan bisa. Wasnya ada kenalan nggak? Kalau psikologi kesehatan dosen-dosen kita banyak yang FKUI. Banyak, Bu. Ya, itu kalau psikologi anak, psikologi kesehatan. kalau psikologi anak banyak juga, mungkin Bu Opi juga punya link psikologi. Oh iya, Bu Opi. Iya, psikologi ada. Ya, baik nanti didiskusikan ya. Halo, baik nanti diatur. Jangan di sini. Prof Penny tadi sudah ngacung. Prof Penny sudah ngacung. Prof Penny. Oh iya, Prof. Di mute dulu, Prof. Di mute dulu. Terima kasih atas paparannya. Ya. Menurut saya, seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Ajeng, di-share semua yang penting-penting. Beri teman-teman dan saya juga untuk mempelajari 1-2 hari, sehingga diskusinya menjadi lebih nggak tanya-tanya terus, tetapi yang sudah dibaca dan tidak mengerti itu bisa ditanyakan. Beri kami waktu 1 atau 2 hari untuk membaca, kemudian boleh tanya-jawab. Menurut saya itu lebih bagus. Terima kasih. Iya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Memang nanti semua materi dibagi, kemudian nanti kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan nanti ke LPPM nanti, Prof. ini ya. Ya, nanti. Ya, sehingga terarah gitu. Ya. Ya, Prof. Baik, Prof. Nanti semua file akan kita berikan. Materi Prof Didik sudah, buku panduan nanti kami akan share ulang. Dan ini di chat saya akan share ini peringkat klaster penelitian ya. Klaster penelitian berdasarkan perguruan tinggi biar teman-teman bisa melihat perguruan tinggi mana sih yang saya sasar untuk TPM. Kan kalau nggak ada tuh mereka tanya, misalnya ini peringkat apa, jadi kalau sudah di-share mereka sudah tahu begitu loh. Jadi nggak banyak diskusi yang macam-macam, tapi terarah gitu menurut saya. Terima kasih. Prof. Baik, Prof. Asni, jangan di sini aja deh, masukinnya juga di grup yang Kemeristek itu. Iya, kalau di sini kan nanti kita begitu tutup Zoom-nya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya, Bu. Baik, Bapak Ibu, ada lagi masukan? Pertanyaan boleh, klarifikasi boleh, apa saja boleh ya, pasti terkait penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Ada? Halo? Dari Epcom kok nggak ada suara tadi ya, Epcom? Epcom? FE ya, FE juga nggak ada suara. Saya FEB. Oh, FEB. Dari Epcom belum ada suara ya. Padahal Epcom itu nanti untuk jaliran anggota semua ke Epcom kali, karena IT semua sekarang kan. Musim IT itu. IT nanti gimana Epcom? Siap jadi mitra? Mau nggak mau harus siap Pak, karena nggak ada lagi. Mereka juga harus punya link ke yang ini. Dari Epcom nggak ada, Pak Tata nggak ada, Pak Dedi nggak ada. Ada Pak Rano. Ya, ada saya. Pak Bowo. Saya ada. Pak Rano ada, Pak Yohanes ada. Pak Yohanes ada. Oh ya, gimana? Ada Pak Bowo, Pak Yohanes, Pak Yohanes ya. Oh, Pak Yohanes ya. Gimana Pak Yohanes? Gimana? Saya udah ditawarin juga kerjasama oleh Bu Lia dan saya udah sudah setuju untuk gabung dengan tim. Oh ya. Alhamdulillah ya. Oke, ya. Jadi Mas Bowo. Iya, Pak. Sampai apa kira-kira? Ya, Pak. Mengenai apa? Oh, itu Bu Lia, kalau boleh Bu Lia yang ini jawab, Bu. Karena saya cuma ditawarin. Tahu aja, nggak usah detail. Oh iya. Tentang apa? Kalau saya sih mengajukan tentang point of sale untuk UMKM, Pak. Kalau dari tim saya. Iya, bagus. Pengabdian ya, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ya. Jadi seperti kemarin Pak Prof Didi kan dari penelitian kita bisa dihilirisasi ke PKM gitu. Jadi dari penelitian kita dihilirisasi ke pengabdian masyarakat itu bisa gitu. Ya, itu jadi bagus, itu menguntungkan gitu. Jadi langsung ada 2 topik ya, PKM dan penelitian. PKM penelitian. Ya, Pak.
Baik, jadi memang kalau diajak kerjasama harus diterima ya, siap, Pak siap. Yohanes ya. Nanti Kuliahnya Pak Rano harus siap. Kami jadi limited edition, Pak. Fkom banyak banget yang mengajak untuk kerjasama nih. Iya, kayaknya betul. Seksi ini, Mas. Seksi ya. Gadis cantik kayaknya Fkom. Nggak ada, Pak Tata nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak hadir, Pak. Ada, Pak. Pak Tata ada, Pak. Pak Tata ada. Oh, Pak Tata ada komen, Pak? Tata. Mute-nya, Pak, belum ini. Oh, Unmute dulu, Pak. Ya, ya udah coba. Pak Tata. Oh? Ya. Ya, jadi ada gagasan tadi kalau bisa kolaborasi dengan apa? Dengan institusi lain ya. Iya. Kita mau merancang itu Pak, rancang bangun tentang smart greenhouse dengan teknologi IoT. Nanti kerjasamanya dengan ini Unindra. Unindra kan ada fakultas IT juga. Lebih tinggi ya? Unindra lebih tinggi ya? Nah itu saya kalau sama jangan, mendingan naik yang lebih tinggi kan, tadi PKPT tuh lebih tinggi. Ya ke UMJ aja, UMJ. UMJ. Ya. Mau UMJ ada fakultas IT nggak di sana? Itu. Teknik industri. Itu apa Pak Tata? Bundar aja Pak. UMJ itu Universitas Muhammadiyah Jakarta kan? Iya. Iya, ada kayaknya. Ada itu kan salah satu Ada. yang dulu suka dipakai buat apa? Ini juga dari SI. Coba deh Pak. Oh, yang ya, kalau ini enggak, konsultan. Kalau enggak ya Gundar, Pak. Gundar kalau enggak ada ya Gundar. Gunadarma udah pasti tuh. Ya, tuh Pak. Unindra Utama, Bu. Unindra Utama nih, saya cek. Oh, bisa tuh. Oh, bisa berarti. Ya. Ya mungkin nanti dengan Unindra, kalau di sana udah ada fakultas TI-nya, Iya. teknologi informasi, jadi nanti bisa berkolaborasi. Bisa multi years itu Pak. Ya, tentang rancang bangun smart greenhouse dengan teknologi IoT tadi. Iya. Ya untuk bidang ini sih Pak, bidangnya apa? Pertanian nanti. Nanti kalau Fkom diajak kerjasama harus diterima ya Pak. Tidak ada kata-kata menolak ya. Tidak ada kata-kata. Ya, siap. Ya, dengan senang hati Pak. Senang hati ya kalau diajak. Ya. Untuk jadi anggota itu maksimal berapa penelitian ya Mbak yang boleh kita ikut? 2 ya? 2 ya? Maksimal 2. 2 PKM, 2 penelitian kalau 2 penelitian, 2 PKM untuk yang H-index-nya biasa ya Mbak. Kalau H-index-nya lebih tinggi seperti yang Mbak Ajeng tanyakan kemarin itu, nah ini nanti coba dicek lagi. Baik, Bapak Ibu. Prof. Darto ada masukan? Prof. Ijo ada pengarahan lagi? Sudah Mas, sudah lurus. Ya. Diarahkan nanti malah belok-belok nanti. Ya. Sudah lurus. Kita tunggu actionnya ya. Kita tunggu hasilnya saja. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Maaf, Prof. Darto ada? Ya, tinggal action aja, Pak. Oh, baik. Ya, sama ya. Sekarang yang kita perlukan actionnya saja, kita tunggu karena ini jadwalnya ketat ya. Kita akhir apa itu Juli ini harus sudah selesai, paling tidak ya proposalnya tadi ya. Silakan masing-masing dosen cari mitra kemana-mana gitu ya. Yang penting levelnya di atas dari UMHT. Kalau Urindo kayaknya levelnya sama kayaknya ya. Mungkin tidak, mungkin yang selain Urindo mungkin bisa. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Dengan demikian kita tutup dengan semangat. Mudah-mudahan budaya penelitian di UMHT ke depan mulai kita canangkan hari ini, ke depan semakin semarak untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Amin ya. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan suguhannya dimakan, silakan.
Sudah habis. Terima